Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Mudah-mudahan siang ini kita semua selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa ada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan untuk kita semua agar tetap menjaga protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Oleh karenanya, sebelum kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita, di antara yang hadir saat ini adalah salah satu putri daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan kita pun kehadiran dan merupakan sebuah kehormatan mantan daripada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukmanul Hakim. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau ini semua ada keberkahan buat kita semua. Sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Rabu 30 Desember 2009, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pergi meninggalkan kita. Pria istimewa ini lahir dengan nama asli Abdurrahman Ad-Dakhil, nama yang sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun jasa serta sosoknya yang luar biasa tidak dapat diragukan lagi. Masih banyak yang belum tahu mengapa Bapak Presiden keempat Republik Indonesia ini disapa Gus Dur. Nama ini disematkan kepadanya karena beliau besar di lingkungan pesantren. Gus Dur terkenal sebagai salah satu tokoh yang kontroversial dan sangat berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, serta pemikirannya yang sangat moderat dan pembela kaum minoritas. Jejaknya sangat luar biasa, tidak jauh berbeda dengan sang kakek, Kiai Hashim Asy'ari. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim. Beliau merupakan pahlawan nasional sekaligus Menteri Agama pertama di Indonesia dan juga salah satu pelopor Piagam Jakarta. Kiai Haji Wahid Hashim juga merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU, sekaligus Hadratus Syekh. Sejak kecil, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, beliau juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Gus Dur pernah bersekolah di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah, anak Haji Muhsakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika Gus Dur berada di Mesir. Sepulang dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru dan mulai menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Dari sanalah beliau berhasil mendapatkan perhatian publik. Pada tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya, Kiai Haji Yusuf Hashim, untuk membantu di pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini, Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pada tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula, beliau merintis pesantren Ciganjur. Pada awal tahun 1980, Gus Dur dipercaya sebagai Wakil Khatib Syuriah PBNU. Di sini, Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Pada tahun 1984,
Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim Akhal wa Al-Aqdi yang diketuai Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Guna menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo, jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989 dan Muktamar di Cipasung, Jawa Barat tahun 1994. Jabatan Ketua Umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Dalam masa kepemimpinannya, Gus Dur memiliki pemikiran yang penuh teka-teki dan kontroversial. Pendapatnya kerap kali berbeda dari pendapat banyak orang sehingga tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Pria yang lahir 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur ini memang sangat berbeda. Lihat sini, kamu senengannya menasionalisir yang besar-besar. Mungkin itu. Tepat 13 tahun, pria humoris dan penuh teka-teki ini pergi ke pelukan Sang Khalik. Namun, jasa serta sosoknya yang luar biasa tidak akan pernah pergi. Selamat tinggal Guru. Selamat tinggal Presiden keempat Indonesia. Ragamu mati, namun jasamu serta pemikiranmu akan selalu hidup. Terima kasih atas perjuanganmu. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, kita sama-sama telah menyaksikan tayangan yang begitu luar biasa, penuh dengan kepemimpinan, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kewibawaan, dan banyak sekali sesuatu yang tentunya kita banyak ambil hikmah dari setiap langkah demi langkah dalam perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita akan berbincang dengan Bapak Lukman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Baik Pak Lukman. Saya mau tanyakan kepada Pak Lukman, seperti apa sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid di mata Pak Kiai Lukman? Waduh, bagaimana sosok beliau ya. Jadi tentu kita bisa menjelaskan panjang lebar, tapi saya ingin menggambarkan beliau ketika saya membaca ungkapan, saya lupa apakah di buku atau di majalah atau di sosial media atau di mana begitu. Ungkapan yang menarik. Seperti apa itu Pak Haji? Yang bunyinya begini, barang siapa yang mencintai Gus Dur, maka hidupnya akan penuh jenaka. Tapi bagi mereka yang tidak mencintai Gus Dur, maka ya biasa-biasa saja, nggak apa-apa gitu. Jadi ungkapan itu begitu melekat pada diri saya. Baik. Dan itu menggambarkan beliau. Jadi beliau itu selain yang kita tahu penuh dengan kealimannya, ya ilmunya yang luar biasa, kepeduliannya terhadap sesama, kemanusiaan dan sebagainya. Tapi kejenakaannya itu yang jarang dimiliki oleh para tokoh-tokoh. Jadi tidak pernah ada ketegangan dengan dia. Dan terhadap yang tidak suka dengan beliau juga nggak apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Jadi beliau sangat cair sekali begitu. Lalu kalau melihat dari kepemimpinan beliau, apa yang bisa Pak Lukman uraikan untuk kita semua? Di mata saya beliau itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini yang membedakan beliau dengan yang lain. Umumnya kita ini kan masih fokus pada ego kita, pada kepentingan kita, keperluan kita dan seterusnya. Jadi berorientasi pada diri kita sendiri. Nanti saya dapat apa? Nanti saya posisinya bagaimana dan seterusnya. Gus Dur itu sudah selesai dengan itu semua. Sehingga dia menjadi kosmopolit. Jadi kosmopolit itu adalah orang yang punya pandangan bahwa semua kita ini menjadi satu kesatuan, menjadi warga alam semesta ini. Jadi kita tidak lagi disekat-sekat, dipisah-pisah, dikotak-kotakan dengan sesama suku, sesama etnis, atau sama-sama partainya mungkin, atau sama-sama ormasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah
Gus Dur itu sudah lepas dari itu semua. Jadi Gus Dur punya pandangan semua kita ini sama. Kita disatukan dengan kemanusiaan kita. Apapun etnisnya, apapun suku bangsa kita, apapun budaya, apapun agama yang kita anut gitu. Jadi dan saya menilai bahwa Gus Dur bisa seperti itu karena pengetahuan keilmuan keislamannya yang begitu mendalam. Jadi Gus Dur menjadi seorang kosmopolit itu karena dia memahami Islam dengan sangat baik. Ya, sangat baik, Iya, Masya Allah. Itu yang Luar biasa. Begitu kompleks berarti Gus Dur di mata Bapak Lukman, luar biasa. Saya ke Mbak Inayah dulu. Mbak Inayah, melihat dari seorang ayahanda yang begitu luar biasa, bagaimana sosok ayahanda memimpin rumah tangganya? Ya, kalau tadi pertanyaan. Boleh dulu disambung dari pembahasan yang tadi, ini itu dari majalah atau dari apa? Iya, tadi quotes yang tadi itu quotes yang kami gunakan di jaringan Gus Dur ya. Oh. Itu, barang siapa mencintai Gus Dur maka dia hidupnya akan penuh tawa. Oh. Barang siapa tidak mencintai Gus Dur ya nggak apa-apa. Oh, itu ada ya di jaringan Gus Dur ya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi Lukman bilang ya itu Gus Dur seperti itu. Kalau pertanyaannya Gus Dur kayak apa? Kalau buat saya ya gitu deh. Gitu deh. Artinya apa? Artinya gini, artinya Gus Dur yang kita lihat ya persis yang kayak gitu. Artinya gini Tat, kadang biasanya tokoh itu ya atau orang itu yang dilihat itu, yang kita lihat nih yang dia dimunculin itu pengennya kelihatannya yang baik-baik aja, atau orang pengennya saya pengennya orang ngelihat saya tuh baik, penuh kepemimpinan, begini, begitu, jaim gitu ya, pencitraan gitu. Atau kalau dalam bahasa sekarang tuh ada brandingnya. Gus Dur nggak ada. Ya udah, begitu aja. Jadi kalau dia ngerasa keluar dari istana pakai celana pendek ya udah pakai celana pendek aja gitu. Tidak ada yang ditutupi. Beliau tidak merasa harus terlihat seperti ini atau seperti itu. Ya sudah, apa adanya gitu. Lalu kalau cara mendidik Pak Kiai sendiri, Pak Kiai Abdurrahman Wahid kepada putri-putrinya seperti apa? Oh ya gitu, otoriter, dipukulin. Oh enggak bercanda canda ibu-ibu. Seperti apa? Enggak. Iya. Nah, yang saya suka adalah dari ayah ibu saya gitu ya. Bukan hanya ayah saya, bukan hanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu adalah beliau itu jarang ngasih nasihat, jarang nyuruh anaknya harus begini, harus begitu. Jarang. Soalnya kalau digituin gak diturutin. Ya kan anaknya bandel-bandel. Iya. Tapi yang jadi pelajaran buat kami anak-anaknya adalah beliau memberikan contoh. Jadi kalau kami misalnya belajar tentang toleransi, kita tuh gak boleh ya nyakitin sesama manusia gitu. Kalau kita mencintai Tuhan kita, kalau kita mencintai Gusti Allah, maka harusnya kita juga mencintai ciptaannya Allah, kan gitu. Nah, itu saya dapat bukan karena Bapak yang ngomong. Yang kayak, Inayah kamu harus mencintai semua ciptaan Allah. Enggak. Tapi bagaimana beliau memperlakukan masyarakat, bagaimana beliau memperlakukan orang lain, itu yang kami contoh. Kami lihat langsung bentuknya kayak apa. Kadang-kadang nih gampang buat kita untuk nasihatin orang, ngelakuinnya yang susah Tat. Dibalik, kalau Gus Dur dibalik. Dilakuin, jadi orang ikutin, bisa tahu, oh gini caranya, oh gitu caranya. Gitu. Ada nggak momen menurut Mbak Inayah itu bahwa Bapak sosok ayah ini memberikan satu nasihat, satu peringatan atau satu perintah yang saat itu Mbak Inayah nggak ngerti apa ini maksudnya gitu? Ada, jadi ibu-ibu saya dulu pernah, bapak saya dipanggil kepala sekolah karena saya bolos sebulan. Waduh. Gimana ceritanya itu? saya bolos berapa kali gitu ya, nggak masuk terus. Akhirnya bapak dipanggil kepala sekolah, tapi saya nggak dimarahin, pulang nggak dimarahin. Saya udah ketakutan nih pasti saya bakal dihukum apa segala macam. Saya malah diajak ngobrol. Salah satunya beliau ngomong gini, nanti kamu kalau gede mau jadi apa? Mau ngapain? Bukan jadi apa? Mau ngapain ya? Mau ngapain? Hey. Saya bilang nggak tahu Pak, kayaknya pengen nulis Pak. Bagus. Terus bapak bilang,
Karena seseorang yang jenius hanya bisa jadi jenius kalau dia ada di tempatnya. Saya nggak ngerti waktu itu, saya nggak paham di tempatnya tuh di mana. Ternyata dalam artian kalau kita mau jadi orang yang besar, itu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi, wah kamu wajib begini, kamu wajib begitu, yang ada nanti kepaksa gitu. Nah itu saya waktu baru setelah dewasa saya tahu maksudnya apa. Bapak jarang sekali ngasih nasihat. Atau ada lagi satu lagi, suatu ketika ayah saya itu minta maaf. Bapak ini lebih parah dari Bang Toyib. Kalau Bang Toyib baru 3 kali lebaran gak pulang, Bapak mungkin cuman lebaran doang pulangnya. Gitu. Nah, Begitu kalau ya? ibu-ibu Saking sibuknya berarti. Iya, iya. Pernah sampai suatu ketika ibu ceramah di satu tempat, bapak ceramah di tempat lain, ketemuan di jalan. Loh ibu, loh bapak, ternyata mereka ini ceramah cuman beda berapa ratus meter. Gitu. Tapi gak ketemu, gak tahu ya? karena saking sibuknya. Masya Nah, Allah. ayah saya itu saking sibuknya jadi mungkin dianggap kayak melalaikan keluarga. Dan beliau minta maaf. Beliau bilang pernah manggil saya, kami anak-anaknya dipanggil satu-satu. Beliau minta maaf. Beliau bilang, maaf ya Bapak tidak menjadikan kalian sebagai prioritas nomor 1. Nomor 1 itu sudah jelas, Gusti Allah. Islam itu nomor 1. Gitu. Yang kedua adalah Indonesia. Ketiga NU, terus beliau ngomong, jadi keluarga mah adanya di bawah gitu. Tapi yang buat saya itu menjadi luar biasa adalah Ustadz karena ibu-ibu, karena beliau minta maaf. Sering kita kalau ada di posisi menjadi orang tua, menjadi orang yang ini kita merasa lebih tinggi sehingga gak perlu minta maaf. Harusnya dia nurut dong gitu. Tapi beliau minta maaf dan ketika beliau minta maaf jujur saja saya ngerasa nilai ayah saya sebagai seorang ayah itu langsung ningkat. Bahwa saya begitu dihargai gitu dan ya itu begitu beliau Baik, itu caranya Masya Allah, semuanya terima dihargai. kasih Mbak Ina, ya luar biasa sekali. Kita kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, adakah momen tertentu yang sampai saat ini nggak bisa dilupakan bersama almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Iya, saya dekat dengan beliau itu pada akhir-akhir 80-an, awal 90-an. Kebetulan saya bergiat di Lakpesdam, itu adalah sebuah lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Itu institusi yang lahir setelah NU Muktamar di Situbondo kembali ke Hitoh. Begitu, tahun 84, lalu 85 Lakpesdam berdiri dan sehingga lalu kemudian saya cukup sering berinteraksi dengan beliau. Ya tentu banyak kenangannya selain kejenakaannya, tapi saya ingin kasih membangun ingatan kita bersama bahwa sumbangsih terbesar, salah satu mungkin ya sumbangsih almarhum itu adalah mampu mengembalikan harga diri santri, kaum santri, pesantren secara umum, nanti NU secara lebih luas gitu ya. Dulu tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 80-an, santri itu tidak punya rasa percaya diri yang cukup. Oh saat itu ya? Pada tahun-tahun 70-an, 80-an itu kan seperti itu kaum sarungan, kaum kudisan, kaum pokoknya nggak ada nilai gitu. Iya, orang nggak pernah melihat pesantren itu apa, santri itu apa. Tapi oleh Gus Dur, itu lalu kemudian santri itu merasa pede begitu. Pesantren itu lalu kemudian dilihat orang. Dan itu sumbangsi yang luar biasa yang dengan begitu lalu orang mengenal NU secara lebih komprehensif, secara lebih menyeluruh begitu. Karena dulu juga orang hanya melihat NU itu sebagai partai politik, karena dulu kan NU itu kan partai begitu ya, yang aktivitasnya kita tahu partai itu biasanya 5 tahunan saja, menjelang pemilu, setelah pemilu selesai ya sudah tidak. Tapi dengan Gus Dur, dengan teman-temannya tentu, dengan para ulama, para kiai, membawa NU kembali ke Hitoh, lalu kemudian kembali melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, maka sejak itulah NU kembali
dilihat orang dan seperti yang sekarang kita rasakan. Dan itu luar biasa warisan legasi Gus Dur yang subhanallah itu. Masya Allah berarti ya, luar biasa banget. Baik Pak Lukman, selanjutnya apa sih yang Pak Lukman lihat dari semua perjuangan Gus Dur yang belum selesai? Dan kita menjadi generasi yang harus melanjutkan. Iya, yang belum selesai adalah apa yang selama ini Gus Dur perjuangkan dan beliau tunjukkan dalam kehidupan keseharian beliau. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat peduli dengan kelompok yang katakanlah minoritas, kelompok-kelompok yang dikucilkan, yang dipinggirkan, kelompok-kelompok yang karena satu dan lain hal tidak punya kesempatan, tidak punya akses untuk mendapatkan hak-haknya. Sebagaimana yang juga diterima oleh saudara-saudaranya yang lain. Gus Dur itu peduli banget sama yang begini-begini. Nah ini yang harus menjadi contoh untuk kita lanjutkan gitu. Gus Dur kepedulian itu berarti ya? Iya. Jadi kepeduliannya terhadap kaum mustad'afin, katakanlah yang dilemahkan, itu Gus Dur itu, waduh gak ada tandingan deh itu. Segalanya dia korbankan. Yang kedua seperti tadi itu, kecintaannya kepada Indonesia ini luar biasa. Dan lagi-lagi saya menilai, saya memahaminya, Gus Dur bisa punya empati, kepedulian seperti itu terhadap kelompok minoritas, kecintaannya kepada Indonesia, itu karena sikap, karena cara pandang, sikap dan praktek keberagamaannya yang moderat. Jadi Gus Dur itu memahami Islam itu sedemikian rupa sehingga membawa beliau seperti yang kita saksikan sekarang. Dan itu untuk konteks kekinian itu masih sangat diperlukan. Semua kita masih memerlukan apa yang selama ini menjadi concern beliau yang selama ini beliau perjuangkan begitu. Masya Allah, terima kasih. Kembali ke Kak Inaya, apa yang belum selesai dari perjuangan Gus Dur? Banyak. Kondisi Indonesia itu kan kita sebentar lagi katanya mau Indonesia 100 tahun nih. 24 tahun lagi nih kita menuju ke situ, 23 tahun lagi. Nggak lama ya Bu ya. Gitu. Kalau mau Indonesia memang benar-benar sejahtera dan segala macam, Gus Dur selalu mengingatkan kita nggak bisa kerja sendirian, kita nggak bisa kerja kelompoknya kita aja nih, tapi kelompok yang lain nggak kerja bareng, ya udah nggak ada yang berhasil. Nah itu yang sebenarnya selama ini selalu ditekankan oleh Gus Dur ya, kalau mau Indonesianya maju semuanya harus bergerak, apapun identitas kita, latar belakangnya apa, warna kulitnya apa, ya kan gitu, sukunya apa, agamanya apa, ya kalau mau rumahnya nih, rumah yang namanya Indonesia ini tetap maju, tetap sejahtera gitu ya, menjadi sejahtera, ya harus kerja sama-sama. Masya Allah, terima kasih Kak Inayah, luar biasa. Itulah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin agama, bahkan beliau adalah mampu memberikan banyak kebaikan-kebaikan buat kita semua dalam mengenal agama Islam. Jangan kemana-mana, nanti kita akan berbincang-bincang lagi, tetap di Cahaya Hati Indonesia, spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta' مولانا